Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Umar Khalid dari kelas 04 TPLP 001 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 21101114045. Di sini saya ingin menjelaskan laporan praktikum jaringan komputer milik saya pada pertemuan ke-11, yaitu Cloud Service VPS Virtual Private Server. Kelompok 1 yaitu saya Ais Umar Khalid, kemudian Muhammad Farhan, kemudian Muhammad Ramdhani. Teori 1. Pengertian. A. VPS Virtual Private Server. VPS adalah sebuah metode virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk memiliki akses dan kontrol penuh atas sebuah server virtual yang berjalan di atas infrastruktur fisik yang sama dengan server lainnya. Dalam sebuah VPS, satu server fisik dapat dibagi menjadi beberapa server virtual yang terisolasi secara independen. B. Cloudflare. Cloudflare adalah sebuah perusahaan teknologi dan penyedia layanan yang menyediakan berbagai solusi keamanan, performa, dan pengelola lalu lintas internet untuk situs web dan aplikasi. C. ID Cloud Host adalah sebuah aplikasi manajemen grafis yang dikembangkan oleh Mikrotik. Tugas praktikum: membuat virtual private server. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Akun Cloudflare, 2. Akun ID Cloud Host, 3. Aplikasi putih, 4. Dana sebesar 80.000, 5. Command prompt. 2. Langkah-langkah instalasi VPS Virtual Private Server. A. Pembelian domain di ID Cloud Host. 1. Buka browser, lalu ketik https://idcloudhost.com/ kemudian klik login, lalu pilih yang client area. Kemudian yang kedua, login dengan akun yang sudah dibuat atau buat akun baru dengan mengklik create new account. 3. Jika sudah masuk, selanjutnya akan pembelian domain, klik register a new domain. Register a new domain. 4. Tentukan nama domain yang akan dibuat, kemudian klik search. Pada kelompok saya pemilihannya yaitu dynamicflow.my.id, kemudian search. 5. Pilih ekstensi domain yang akan kita pakai, lalu klik add untuk melakukan pembelian, lalu klik continue. Nah, ini dia nama domainnya yaitu dynamicflow. Kemudian ekstensinya yaitu .my.id, lalu klik, kemudian continue. 6. Pada bagian ini pilih DNS Management dan klik continue. Setelah continue seperti ini, klik DNS Management yang free per 1 tahun, kemudian continue. 7. Lakukan proses pembayaran. Klik I have read and agree to the terms of service, lalu klik check out. Ini dicentang terlebih dahulu, kemudian check out. Yang ke-8, pilih metode pembayaran. Di sini pada kelompok pada kelompok 1
pada kelompok 1, metode pembayaran yang digunakan yaitu menggunakan metode Shopify. Bila sudah melakukan pemilihan metode pembayaran, kemudian Pay Now. 9. Proses pembelian domain berhasil. Ini adalah bukti proses pembelian domain bukti pembelian domain berhasil. Kemudian B. Pembuatan akun Cloudflare. Buka buka aplikasi web browser, kemudian buka tab baru, lalu nomor 1 ketik https://www.cloudflare.com. Kemudian login menggunakan akun yang sudah ada atau buat akun baru dengan mengklik sign up. Login atau sign up. 2. Pilih yang free dan klik add a website untuk mendaftar. Kita pilih yang ini. Kemudian jika sudah akan diarahkan untuk login, lalu login kembali, klik login kembali. Kemudian 3. Akun Cloudflare siap digunakan. Lalu C. Top up terlebih dahulu pada ID CloudHost untuk membuat VM. 1. Kembali ke tab browser ID CloudHost, lalu klik menu utama. Karena membuat VM membutuhkan biaya, maka sebelum membuatnya kita harus top up terlebih dahulu. Lalu klik top up now yang ada pada bagian atas. Ketikkan jumlah nominal yang akan di top up. Ini top up now. Lalu di top up now, lalu ketikkan jumlah nominal yang akan di top upkan. Jika sudah, pilih metode pembayaran. Di sini kelompok 1 menggunakan metode pembayaran dana. Lalu klik top up. Nomor 2, proses top up berhasil. Ini adalah bukti proses top up berhasil. D. Proses membuat VM sebagai VPS ID CloudHost. 1. Klik tab compute. Kemudian jika sudah muncul, lalu klik create new resource. Yang ini compute, lalu create new resource. 2. Pilih tipe, yaitu virtual machine. Tipenya virtual machine. OS-nya Ubuntu versi 20.04. Location Indonesia, South Jakarta. Kemudian 3. Pilih harga yang murah karena hanya digunakan untuk praktek. Namun bila ingin dipakai untuk keperluan lain, Anda bisa membuatnya dengan spesifikasi yang ada, yang Anda inginkan dengan harga yang ada. Lalu isikan username dan password. Jika sudah memilih size yang ini, Anda pilih. Jika sudah Anda pilih, kemudian selanjutnya isi username, buat username dan passwordnya. Di sini untuk VM server
kelompok 1 membuatnya menggunakan username admin dan passwordnya menggunakan password yang mudah. Kemudian 4, buat nama research dan masukkan akun pembayaran, lalu klik create. Bila confirm password sudah, scroll ke bawah. Nah, ini dia nama research yaitu dibuat yaitu VM Dynamic. Lalu masukkan akun pembayaran sini, lalu klik create. 5, tunggu hingga proses pembuatan selesai. 6, berikut adalah hasil VM yang telah dibuat dan siap untuk digunakan. Ini dia hasil VM server kelompok 1 yaitu dengan nama VM Dynamic. Selanjutnya proses penyambungan domain ke Cloudflare name server. 1, kembali ke tab browser Cloudflare, lalu klik tab website, lalu klik add site untuk menambahkan domain. Klik tab website, kemudian klik add site untuk menambahkan domain. Kemudian ketikkan domain yang sudah kita beli, lalu klik add site. Di sini kita klik domain yang sudah kita beli, lalu klik add site. 3, pilih pen yang akan digunakan untuk domain. Bila Anda ingin menggunakan versi gratis dari Cloudflare, cukup scroll ke bawah dan klik bagian free. Jika sudah, klik continue. Nah, ini bagian yang free. Klik saja lalu continue. 4, kemudian Cloudflare akan memverifikasi domain dan tunggu hingga proses selesai. Pada bagian ini masih merah. Cloudflare akan memverifikasinya dalam waktu yang tidak kurang dari 1 jam. Kemudian 5, setelah proses verifikasi selesai, selanjutnya salin 2 name server Cloudflare pada bagian replace with Cloudflare's name server. Overview, kemudian bagian ini ada 2 name server Cloudflare, kemudian salin kedua-duanya. Kemudian 6, setelah sudah di copy, kemudian kembali ke ID Cloud Host dan login menggunakan client account. Pada menu utama, klik domains, lalu klik my domains, klik domain, my domains. 7, selanjutnya klik titik 3 dan pilih manage name server untuk menghubungkan ke Cloudflare. Titik 3, kemudian manage name server. 8, kemudian pada bagian ini ubah user default name server menjadi user custom name server. Enter below. Setelah itu ubah name server 1 dan name server 2 dengan nama yang sudah disalin pada Cloudflare. Seperti ini. Untuk name server 1 paste dengan name server yang ada pada Cloudflare 1. Name server 2
paste dengan name server 2 yang ada pada Cloudflare. Selanjutnya 9, jika sudah mengatur name server pada ID CloudHost, kembali ke Cloudflare, klik cek name server untuk memverifikasi name server pada domain ID CloudHost tadi. Cek name server, kemudian kita tunggu lagi. Dan jika sudah 10, tunggu hingga pada bagian overview menjadi seperti ini. Jika sudah berubah, maka proses penyambungan domain dari ID CloudHost ke Cloudflare sudah berhasil. Sudah ada tanda centangnya. Kemudian F, pembuatan serta pointing subdomain ke VPS DNS record. 1. Klik tab ID CloudHost, kemudian klik 2 kali pada nama VM yang telah dibuat tadi, salin public IP versi 4 dengan mengklik IP tersebut. Ini dia IP publicnya, kemudian copy. Lalu yang kedua, klik tab Cloudflare lagi pada bagian website, klik domain yang sudah aktif tadi, checklist yang ini yang sudah checklist. 3, pilih bagian DNS, lalu klik record DNS record. Lalu 4, tambahkan subdomain dengan klik add record. Klik add record, kemudian buat dengan tipe A, kemudian nama required alias, kemudian IP versi 4 nya dari IP yang sudah kita salin tadi di VM, kemudian proxy status mati, lalu kemudian save. G, test remote VPS dengan SSH menggunakan subdomain. 1. Pastikan VPS sudah dalam keadaan running sebelum melakukan akses remote melalui PuTTY. 2. Buka aplikasi PuTTY untuk melakukan tes subdomain pada VPS. Ketika ketik nama subdomain pada hostname, lalu open untuk meremote. Seperti ini. Karena tadi saya membuat add record nama saya yaitu Ayas, maka ketiknya ayas.dynamicflow.my.id, kemudian open. 3. Login menggunakan username dan password yang sudah dibuat ketika pembuatan VPS atau VM tadi. Jika bisa masuk, maka konfigurasi telah selesai. 4. Berikut ini adalah beberapa subdomain yang telah dibuat. H. Cek DNS pada web DNS checker. 1. Buka website https://dnschecker.org. 2. Ketik nama subdomain yang sudah dibuat. Jika hasilnya checklist, maka berhasil. Selanjutnya I. Tes ping subdomain pada command prompt. 1. Buka command prompt. 2. Ketik ping domain kita yaitu ayas.dynamicflow.my.id untuk tes ping pada subdomain nama kita sendiri. Ini adalah tes yang berhasil. Bila tampilannya request timeout, berarti subdomain Anda belum benar. 3. Selesai. Kesimpulannya yaitu dalam praktikum cloud service VPS menggunakan domain dan layanan Cloudflare memainkan peran penting. Penggunaan domain memungkinkan pengaksesan mudah dan pengingatan alamat aplikasi atau situs web yang berjalan di VPS. Namun perlu diingat bahwa membuat VPS pada ID CloudHost juga berarti Anda harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi server. Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, dan memelihara server Anda sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.